rumah warga terdampak kekurangan air bersih di Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilang, Kota Padang. Itu udah air bersih tuh bahan bakso Padang. Awak limpah bakso Padang awak biar. Can you imagine waking up and not being able to go to a tap and turn it on and take a drink? You don't have a toilet. You don't have anywhere to relieve yourself. Pada tanggal 30 Mei 2022, kami dari kelompok 6 peserta kelas Pembangunan Internasional 2022 Universitas Andalas turun ke lapangan untuk mengusut penyebab dari permasalahan kesulitan air di wilayah Padang Besi, Kota Padang, Sumatera Barat, yang terkait dengan SDGs nomor 6, yakni mengenai ketersediaan air bersih dan sanitasi layak bagi masyarakat. Untuk itu, kami bergerak untuk mengunjungi kantor PDAM Kota Padang untuk meminta keterangan data tentang kesulitan air di wilayah Padang Besi. Perjalanan hari pertama kami bisa dikatakan tidak membuahkan hasil, karena birokrasi dari pihak terkait seakan sangat sulit untuk bekerjasama. Pada akhirnya, kami diarahkan kepada lembaga SKPP Sumatera Barat. Berselang sepekan kemudian, akhirnya kami berhasil untuk mendapatkan data yang kami inginkan dari lembaga SKPP Sumbar dan memutuskan untuk melakukan kunjungan ke LKM Mutiara di Padang Besi. Kunjungan tersebut dilakukan karena berdasarkan data yang kami dapat, kesulitan air bersih di wilayah Padang Besi ini merupakan persoalan dana dan birokrasi. Ibu dapat konsumen dari 2.000 sampai balik. Lah, dari 2.000 sampai balik dapatlah konsumen Padang Besi namanya Padang Besi karena dapat yang pertama Padang Besi kan namanya konsumen Padang Besi di RT 2 RW. Jadi karena itu tuh airnya kami dapatnya barang juta, cuma dapatnya airnya air semua pasal Pak RT itu semuanya itu memang tak kariang dong, kalau kariang semua orang ini tak kariang dong. Air semuanya lah ditambah penggalian semuanya kan, dari semuanya. Cuman tak pun barang kakak dong, tak mungkin ibu kakak lah terpenuhi itu. Sudah tuh dapat lo balik ya, dapat lo 2 titik lah, dapat di RT 7 RW 3, di RT 1 RW 1. Itu pun lah dapatnya itu tuh untuk ini aja dulu untuk sampai pulau kakak pertamanya baru itu pun sumur bor. Ini nampaknya tuh payah kok sumur bor, gayanya itu ngadang. Itu barang kita kami mengalir tahun barat tahun 2000 ada balik sampai internet 1 juta, sampai minta sampai juta kalau semua bor itu baru. Enggak yang bisa masyarakat. Enggak, dananya dari apa? Awak ambil proposal awak ke kota. Lewat PU dulu. Ya PU-nya mama pun bawa salibnya kan. Jadi berdasarkan kakak, harap beri manfaat kakak jiwa. Misalnya dari 50 kakak jiwanya, taruhnya jiwanya saat 200 jiwa kali misalnya saya jiwa itu dapat dan jatahnya sampai 175.000 misalnya kali dari 75 juta kadang dapat misalnya 375 juta 375 juta. Dari 375 juta itu harus ada in cash. Dan dari masyarakat dulu, masyarakat itu berminat. Betul lah, ya betul sudah itu, betul kan dari kota ada punya tuh, ada paskelnya, fasilitatornya, pendampingnya, datangnya kampung kan, ibu kan, ibu yo dapat ya dana itu yo.
Lima ibu puan sana dari situ. Itu juga pinginnya, lah, rembuk lah sesama warga kan. Punya strukturnya ketua bendara sekretaris. Buka rekening, cek tu masyarakat kau dapat sekian, dana sekian kau satu dana penyuluh sekian persen dari dana dapat kau. Dibagilah terkata. Di orang sana dapat 75.000 seorang. Bayi juga pesan PT itu dulu, masuk PT yang dari masyarakat kau baru keluar PT dari. Berarti di balikan PT itu balikan. Nak dari balik PT dari masyarakat tu. Kalau pakai kapurit pakai segala macam memang. Jadi bodi kami kau kami tak mau lobak nak. Dibakar dulu kami kan. Kalau kau balik pakai hijau pakai segala macam. Betul tak kau pakai aku penyaringan pakai kapurit. Kalau musim hujan tu tak air rumah nak. Musim hujan air kan karuah tu. Tetap ke masyarakat tetap juga karuah. Cuma kalau misalnya air pam pun karuah kan kalau hujan kan. Cuma ibu kalau air masih tetap lawak sekali 6 bulan lawak kan pantau deh aku pantau deh orang puskesmas. Tapi tak perlu pakai penyaringan air tu enggak, Bu? Tanya air sekolah enggak, tapi di bak ibu tu ada saringan punya airnya. Oh, berarti tetap disaring aja ya, Bu? Air kali popo tu kan nyonya cari orang bukan orang puskesmas bagian caslingnya. Itu pantau itu. Aku pernah cek kasus di Padangmasih. Itu karena dia minum air galon 5 tu, atau apa ya dia? Tamu nak selain air dah tapi galon tu nak apa diizinnya dah. Enggak ada izin. Dia nak ada peristiwa kan harus pemeriksaan dia hari itu. Orang apa tu orang galon tu kan. Jadi kalau misalnya beli air galon kan ada tuh pemeriksaan ada apa stikernya tu. Kalau ada stiker tak usah beli. Ada Padangmasih kan yang ada. Mau nya pemeriksaan tu dah. Pemeriksaan tu sekitar 500.000 lah, tapi kan sekali 6 bulan. Sementara ini bara pendapatannya apa tu kan? Habis sudah tak bantu sampai itu, tapi dana rehab secara juta lain. Jadi itu sekitar 1 kilo lah, 100 meter dari tampil itu kabak kami, kabak Padangmasih. Tapi dari orang itu cuman yang mengarajuan dia lagi orang itu mengarajuan jadi orang mengawasi saya. Lagi itu orang tua mampu aku. Sini lah boleh orang mengarajuan. Berarti ada peran pemerintah. Dulu waktu pas harian tuh ibu Pak Camat sekali lah. Dapur ya tadi tuh, jadi ayah ibu tuh je. Ya besok apa tu aktiviti tu. Kadang tamatnya kan mengicip pas waktu dan tu nak tapi kan kerja tu banyak lain nak kita awak pengurus yang mampu mencari solusi kan. Kalau masih mas tuh asal apunya kepengurusannya solid sudah tuh apunya mana itu pembukuannya bagus. Pola tuh tuh tahun dapat dana. Kalau dari PDAM Surang tuh berarti Kalau itu kalau dapat Pasimas tuh daerah yang tidak dialiri oleh PDAM bisa mengajukan untuk Pasimas kan penyediaan air minum berbasis masyarakat. Jadi Beko ada in case itu ada ke masyarakat tuh misalnya dana yang dapat misalnya 300 juta. Jadi in case-nya 3% dari apa tuh berarti barang 3 juta misalnya nak in case-nya kan. Aku yang itu minta dari masyarakat yang ingin lagi itu. Yang pertama misalnya di mana tampeknya kan itu pakai tekmon atau pakai tampek itu kan nak di apa tuh nak di Bali tampek itu untuk masyarakat masyarakat. Itu barang penggunaan itu untuk sementara untuk pertama itu misalnya 50 kakak. Yang putih yang sebanyak in cash tu bagi lagi 50 kakak tu misalnya dapatnya 70.000 seorang. Ada in cash tu masukkan enggak tak kening kan ketua bendara sekretaris. Itu masukan dana yang mampu orang tadi itu. Jadi berarti masyarakat itu adalah masih itu peninyo gitu. Nah, yang kalau Pasimas kan biayanya kan lebih rendah daripada Pamna. Kalau Pam barang satu timnya aja. Jadi berarti barang awak 2.000 itu kalau semas pertama awak 1.000. Nah, kini lah lamu kan 2.000 itu pernah. Aku tuh mana itu indah tapur memang untuk aku sih tim teknisnya untuk hari kadang mulai nanti. rumah tuh gini bayarnya Per rumah tuh kan belinya 2.000 kan. Paling banyak salah kue-kue orang makan 2.000 beli yang kue-kuenya. belum ada Pasimas kok pernah ada ajuan ke PDAM. Pokoknya program pemerintah kue tapi kan daerah perkampungan ibunya tuh.
kalau perumahan kita pasti ada lewat PDAM. Nah, Asiko pun itu bukan ke perumahan itu kan PDAM itu. Lewat sikonya kok lewat perumahan penduduk kan ada yang pun penduduknya lewat saya apa itu lewat saja barang itu apa nak ada. Nah, awak lah melakukan majukan program Mas. Berarti emang harus inisiasi dari masyarakat. Iya. Kan ini dari lembaga dekat ya. Ini namanya kota umum. Nah, ada program-program itu kan, wajukan lah. Memang itu disuruh lo nak, memang pasti dapat nggak ada itu. Berarti kalau ibu mengelola untuk sadar Padang Besi itu? Iya. Ini dapat lo kami apa mah 75 unit sanitasi, sertifikat gratis. Bisa titik itu sertifikat nyopon yang apa namanya itu kayaknya lah tanya gue gitu kayak kita. Oh iya. Iya. Itu digali itu masyarakat yang apa tuh yang nyerap itu yang sampai itu juga kedudukan kan. Berarti itu kehargaan negara. Sedang lah survei apa orang lah itu untuk kehilangan tuh pada masih sama apa nya pada masih sama pada gue sampai awak masuklah dalam SK Umum Pak Wali Desember 2022. Masuk SK Umum dapat. Itu tuh kekeringan di Padang Besi itu kan sekitar 2 minggu. Kemudian itu kita minta itu kan ke CSR Sungai Padang dapat bantuan pipa air sama apa kan mau bertangki. Sudah yang kekeringan itu yang meliputi daerah yang tidak dialiri oleh air PDAM. Kekeringan. Jadi itu biasanya itu Pamsimas yang mengelola untuk daerah yang tidak itu kan yang tidak dialiri oleh PDAM ada Pamsimas. Karena kita Pamsimas kita itu pun kita dari air dari Semen Padang dari apa tuh limpahan air Semen Padang yang kita tunggu karena yang menutupi Semen Padang jadi itu gimana tuh itu tidak mengalir ya Pak Pamsimas kita. Jadi sudah dilihat itu waktu itu sama Bapak Camat sama Dan Ramil mereka belum sama Pak Lurah juga. Jadi solusinya kita ke Semen Padang nanti langsung dari Pak Semen Padang rencananya. Tapi karena sebelum itu kita udah apa kan udah minta penyimbangan, kita dapat lagi dana dari PU 400 juta dari PU. Dapat dana 100 juta dari PU nanti kita apa tuh kerjasama sama Pamsimas Kartu Batu Ladang. Mereka tuh udah apa kita udah sama pengurusnya bisa diambil air mereka karena air mereka tidak pernah kering. Waktu kekeringan tuh mereka banyak airnya. Jadi kita tapping ambil air itu masukkan ke Pak Utama kita baru alirkan ke masyarakat. Kedepannya mudah-mudahan soalnya hari dalam minggu ini udah mulai penyediaan. Oh iya. Ya. Bisa dilihat nanti kalau udah mulai penyediaan masuk ke masyarakat pipa. Oh iya. Kedepannya tuh ya kalau kami sebagai apa tuh namanya pengurus Pamsimas yang itu sebagai koordinator LKM meminta ke pemerintah kan yang tuh ada bantuan terus. Jadi kita pengembangan bisa ke seluruh RT yang belum terjangkau sama air Pamsimas. Memang programnya harus dari masyarakat ya, karena Pamsimas kan penyediaan air minum berbasis masyarakat. Memang masyarakat yang kita yang mengajukan. Kalau mengenai sanitasi kemarin itu gimana sih? Kan pemerintah punya program kah atau dari Itu dari SK Kumuh. dari SK Kumuh nomor kan 591 tahun Desember 2020 keluar Padang Besi keluar di SK Kumuh dapat kita sanitasi 75 unit berupa setting jadi itu bionek dapat 75 unit seperti 75 kakak dapat itu udah ada nama-namanya itu udah kemarin udah dapat juga mau diapakan lagi mau jalan lagi tuh. Berarti pemerintah sebelumnya udah data sebelumnya kan? Iya, tuh kalau yang itu tuh yang untuk daerah umur tuh udah dari 2016 itu data 2016 data kemudian data ulang lagi kita 2019 baru keluar SK umum. Dapatlah sekarang sih. Sebenarnya penerapan dari pemerintahnya butuh waktu yang lama aja. Iyalah, tapi kalau untuk yang penanganan ini kan nggak ada Udah. setiap tahun asalkan apa namanya tuh apa kita organisasi kita solid, pengurusnya bagus, profil-profilnya bagus, kita insya Allah tiap tahun ada dana.
Setelah perjalanan panjang dan berbelit-belit, kami akhirnya sampai pada kesimpulan. Persoalan air bersih yang terjadi di wilayah ibu kota Provinsi Sumatera Barat ini salah satunya disebabkan oleh berbelitnya sistem birokrasi dan aliran dana yang terjadi pada tubuh pemerintahan. Padahal, poin dari SDGs nomor 6 terkait ketersediaan air bersih dan sanitasi layak ini merupakan salah satu aspek yang fundamental dalam kehidupan bernegara. Untuk itu, kami turut menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan perubahan yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan ini.